Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya adik-adik. Jumpa lagi dengan kakak Khairul Huda di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penilaian akhir tahun untuk tahun pelajaran 2022 ke atas. Untuk mata pelajarannya adalah ilmu pengetahuan sosial tingkat SMP negeri kelas 7 semester genap. Adik-adik, ini merupakan video kedua ataupun part kedua dari video yang pertama dari kakak, pembahasan soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Bagi adik-adik yang belum menyaksikan video kakak di soal nomor 1 sampai soal nomor 20, silahkan langsung masuk ke channel kakak dan disitu nanti akan ada pembahasannya. Silahkan langsung dilihat dan disaksikan kunci jawaban dan pembahasan soal nomor 1 sampai 20. Bagi adik-adik yang belum klik like, komen, dan subscribe, bisa dilakukan terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan materi selanjutnya. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung bahas soal nomor 21 sampai selesai. Soal nomor 21. Oke, sebentar. Ping. Oke, soal nomor 21. Perhatikan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan berikut ini. Ingat, ini adalah pernyataan. Berarti kalau kita bertemu dengan soal yang berupa pernyataan, maka apa adik-adik? Ya, maka kita baca langsung pertanyaannya. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan kegiatan manusia yang didorong oleh motif memenuhi kebutuhan ditujukan oleh nomor titik-titik A1 dan 3, B1 dan 4, C2 dan 4, D3 dan 5. Kita analisis satu persatu. Kata kuncinya adalah kegiatan manusia yang didorong oleh motif memenuhi kebutuhan. Oke. 1. Mengikuti pemilihan kepala desa, tidak. 2. Menanam padi di sawah pada musim hujan, ya, ini adalah kebutuhan supaya tanpa membutuhkan air bisa tumbuh subur. 3. Menyisihkan uang untuk membantu sama, ini kurang. 4. Berjualan makanan ringan di pasar tradisional, oke. Membantu orang lain yang mengalami kesulitan, tidak. Berarti jawabannya 2 dan 4. Apakah ada? Ya, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 22. Bagi pengusaha, ada banyak hal yang harus diperhatikan agar perusahaannya tetap berjalan dengan lancar. Berikut yang termasuk dalam motif ekonomi bagi pengusaha ialah titik-titik. A. Mengeluarkan biaya produksi setinggi-tingginya. Tentunya tidak. Menerima pegawai sebanyak-banyaknya, tidak. Mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, ya. Inilah prinsip ekonomi atau motif ekonomi yang mana berlaku bagi para pengusaha, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Kita lanjut ke soal nomor 23. Jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu disebut titik-titik. A. Permintaan, B. Penawaran, C. Hukum permintaan, D. Hukum penawaran. Jawabannya apa? Ya, adalah permintaan. Jumlah barang atau jasa yang akan dibeli. Kita lanjut ke soal nomor 24. Perhatikan gambar kurva di samping. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa di sini ada harga, di sini ada kuota. Semakin banyak kuota, maka harganya juga semakin tinggi. Kita baca opsinya A. Jika harga naik, jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Jawabannya ini ya, berbanding lurus. Jadi semakin tinggi harga, maka kuota yang ditawarkan juga akan semakin bertambah. Kita lanjut ke soal nomor 25. Pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan seperti ikan, sayur, dan buah-buahan disebut dengan pasar titik-titik. A. Harian, B. Mingguan, C. Bulanan, ataupun D. Tahunan. Apa diklik? Ya, ini adalah pasar harian yang menyediakan barang-barang keperluan sehari-hari, ikan, sayur, dan buah-buahan. Kita lanjut ke soal nomor 26. Pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di satu tempat disebut dengan pasar titik-titik. A. Bulanan, B. Konkret, C. Abstrak, ataupun D. Tahunan. Ya, ketika ada 3 unsur antara penjual, pembeli, dan barang, itu adalah pasar konkret. Kita lanjut ke soal nomor 27. Ada banyak positif dan negatif dengan adanya iptek dan ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut ini yang merupakan dampak negatif. Ingat, dampak negatif dari perkembangan iptek adalah titik-titik. A. Terpenuhinya berbagai kebutuhan manusia. Ini dampak negatif ya. Dapat kurang. B. Dapat
membuat kegiatan manusia lebih cepat, ini bukan. Membantu perluasan, bukan. Dapat menyebabkan terjadinya polusi. Oke, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 28. Pada masa praaksara, ada banyak peralatan yang sudah digunakan oleh manusia pada saat itu, seperti kapak persegi, gerabah, dan kapak lonjong. Alat-alat tersebut digunakan pada masa titik-titik. Kapak persegi, gerabah, kapak lonjong. Oke. A. Bercocok tanam, B. Modern, C. Perundagian, D. Berburu dan mengumpulkan makanan. Apa adik-adik? Di sini ada kapak persegi, gerabah, kapak lonjong. Oke, ini adalah fase bercocok tanam. Kita lanjut ke soal nomor 29. Perhatikan gambar di samping. Oke, ada sebuah gambar sumber sejarah nasional Indonesia. Oke. Kemudian gambar tersebut merupakan benda peninggalan kehidupan pada zaman A. Berburu dan meramu, Oke. B. Bercocok tanam, C. Berpindah-pindah tempat, D. Perundagian. Ya, ini adalah sudah ada pengecoran besi, maka ini adalah sudah masuk ke masa zaman perundagian. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 30. Bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang yang telah meninggal disebut titik-titik. Oke ya, seperti ini. A. Sarkofagus, B. Menhir, C. Dolmen ataupun Dewa Ruga. Nah, bangunan seperti ini berupa batu tegak ini adalah pengertian dari ya B. Menhir. Kita lanjut ke soal nomor 31. Peradaban manusia telah mengalami beberapa masa. Di antaranya ada masa prasejarah dan sejarah. Oke, ciri-ciri dari zaman sejarah yaitu titik-titik. A. Masyarakat sudah hidup secara menetap, kurang. B. Masyarakat sudah mengenal tulisan. Ya, jawabannya adalah yang B. Masa sejarah itu adalah masa di mana sudah mulai ada dokumentasi berupa tulisan. Kita lanjut ke soal nomor 32. Pada abad ke-5, masyarakat Indonesia sudah mendapat pengaruh agama Hindu. Oke, abad ke-5 sudah dapat pengaruh agama Hindu. Ini dibuktikan dengan adanya titik-titik. A. Penggunaan bahasa Sanskerta. Bukan ya. Sebentar. Oh, Sanskerta dalam penulisan prasasti ya. Ini merupakan salah satu ciri agama Hindu. Berarti ini masih ada kemungkinan. Kita cek yang lain. Makin lunturnya adat istiadat, kurang penggunaan bahasa Sanskerta dan kehidupan sehari-hari. Bukan ya, ini tidak ada buktinya. Kalau hanya penggunaan bahasa kan tidak ada buktinya, hanya mungkin dongeng ya. Jadi dibutuhkan bukti fisik otentik yaitu prasasti. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 33. Teori yang menyebutkan orang Indonesia berperan aktif dalam penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah teori titik-titik. A. Brahmana, B. Waisya, C. Kesatria, ataupun D. Arus balik. Apa adik-adik? Ya, ini adalah teori arus balik ataupun yang D. Kita lanjut ke soal nomor 34. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan adalah titik-titik. A. Pemimpin masyarakat dipilih berdasarkan kastanya. Kurang tepat. Pemimpin masyarakat dipilih adalah orang yang dianggap tua. Kurang tepat. Pergantian pemimpin masyarakat berdasarkan atas keturunannya. Ya, ini jawabannya. Masih berupa sistem kerajaan Hindu-Buddha. Jadi sifatnya kerajaan, jadi pergantian pemimpinan itu berdasarkan keturunan. Kita lanjut ke soal nomor 35. Perpaduan antara kebudayaan Hindu-Buddha dan kepercayaan asli Indonesia terlihat pada titik-titik. A. Munculnya kerajaan bercorak Hindu-Buddha, kurang. B. Bentuk candi yang berundak-undak, kurang. C. Pembuatan arca, bukan. D. Raja dianggap sebagai keturunan dewa. Oke, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 36. Ada beberapa kerajaan Hindu di Indonesia. Kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa yakni titik-titik. A. Kerajaan Tarumanegara, B. Kerajaan Kutai, C. Kerajaan Pajajaran, D. Kerajaan Majapahit. Ya, jawabannya adalah yang A. Tarumanegara adalah kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa. Kita lanjut ke soal nomor 37. Pengaruh Islam di Indonesia sudah ada sejak abad ke titik-titik. A. 7 Masehi, B. 8 Masehi, C. 9 Masehi, ataupun D. 10 Masehi. Pengaruh Islam di Indonesia sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Soal nomor 38. Agama Islam mudah diterima oleh rakyat Indonesia. Ini dikarenakan titik-titik. A. Adanya peraturan zakat, B. Agama Islam disebarluaskan,
C. Persyaratan untuk masuk agama Islam hanya membaca 2 kalimat syahadat. D. Agama Islam berkembang dengan menggunakan wayang. Jawaban yang paling tepat menurut saya adalah yang B. Agama Islam disebarluaskan tidak dengan paksaan dan tanpa persyaratan. Yang B jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 39. Perhatikan nama-nama kerajaan Islam di Indonesia. 1. Banjar, 2. Demak, 3. Ternate, 4. Banten, 5. Makassar. Kerajaan Islam di Pulau Jawa ditujukan dengan nomor titik-titik. 1. Banjar kurang, bukan. 2. Demak, ya, ada ini. 3. Ternate, bukan. 4. Banten, ya. 5. Makassar, bukan. Kerajaan Islam di Pulau Jawa ditunjukkan dengan nomor 2 dan 4. Kerajaan Demak dan Kerajaan Banten. Ya, jawabannya adalah yang C. Makassar bukan Jawa loh ya. Ternate bukan, Banjar bukan. Kita lanjut ke soal nomor 40. Karya sastra bercorak peninggalan masa dari Kesultanan Islam di Indonesia berupa kitab-kitab yang berisi masalah gaib, ramalan tentang hari baik atau buruk, dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi manusia adalah titik-titik. A. Suluk, B. Babat, C. Hikayat, ataupun D. Panji. Ya, ini adalah Suluk, karya sastra bercorak peninggalan masa Kesultanan Islam yang berupa kitab-kitab berisi masalah gaib, ramalan baik dan buruk. Itu adalah Suluk. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyaksikan video part kedua pembahasan soal nomor 21 sampai nomor 40. Bagi adik-adik yang menginginkan pembahasan